syarat sujud. Ini penting sekali ini ya. Syurutuhu, syarat-syaratnya. Yushtaratu li sihhatis sujudi. Ya, dipersyaratkan untuk sahnya sujud mura'atul umurit taliyah, memperhatikan perkara-perkara berikut. Yang pertama, ya, kashful jabhati 'inda mulamasatihal ard. Membuka dahi ketika bersentuhannya dengan tanah, dengan tempat sujud. Jadi nggak boleh dahi itu yang keadaan tertutup. Ya, misalnya kopiahnya nutupin gini, ya. Lalu yang sujud itu kopiahnya yang mengenai, bukan dahi. Jadi diangkat begini, ya. Tidak mengapa kalau ada sedikit rambut yang menutupi, ya. Kadang kalau ada orang sholat tidak pakai kopiah misalnya, kemudian rambutnya itu terurai, dia ada poni misalnya gini, ya nggak apa-apa. Yang penting tidak semua dahinya tertutupi rambut. Atau misalnya ada orang pakai surban, ya, surbannya ada sedikit yang menutupi, nggak masalah. Yang penting ada bagian dari dahinya yang mengenai lantai. Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Kemudian yang kedua, ayyakuna sujudu ala sab'ati a'dha. Sujud itu terhadap 7 anggota tubuh. Ada 7. Wahiyallati addahan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih, yaitu yang dihitung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk bersujud, ya, dengan apa? Terhadap 7 tulang. 7 tulang yang dipakai untuk sujud. Yang pertama, alal jabhati wa asyara bi yadihi ala anfi. Yang pertama itu dahi. Tapi ketika menyebut dahi, beliau berisyarat, ini menurut periwayat hadis, ya, beliau berisyarat menunjuk ke hidung. Begini, ya, pada saat beliau bilang dahi, beliau menunjuk begini. Ya. Sehingga sebagian jadi para ulama juga mensunahkan pada saat sujud itu hidung juga mengenai lantai. Meskipun teksnya itu jabhah. Nabi itu sebutnya dahi, ya, dahi ya. Ini. Bukan pelipis, ya. Pelipis, tahu pelipis? Pelipis itu yang di atasnya alis sedikit. Nah, itu pelipis. Bukan itu yang dimaksud, ya. Jadi yang dipakai itu yang ini, dahi ini, dahi. Bukan pelipisnya. Jadi harus agak ini, ya. Agak ke bawah, ya. Jadi bukan pelipisnya tapi dahinya. Itu yang pertama. Kemudian wal yadaini, kedua tangan. Ya, dua tangan ini, ya. Dua tangan ini mengenai tanah atau tempat sujud. War rukbataini, kedua lutut. Ya, dua lutut juga menyentuh tempat sujud. Kemudian wa atrafil qadamaini, ujung kedua kaki. Maksudnya jari-jari, ya, jari-jari kaki itu bagian bawahnya, ya, bagian dalam batnul, ya, bagian dalamnya itu menyentuh lantai. Jadi jangan sujud itu kaki terangkat, ya, kakinya itu menyentuh lantai. Jadi 7, ya, 1 dahi, ya, kanan kiri kanan tangannya ada 2, ya, jadi sudah 3. Kemudian lututnya ada 2, 5. Kemudian kakinya, ya, ada 2. 7 itu, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Walakin la yajibu ay yukshafa min hadhihi al-a'dha'i ila al-jabhah. Tetapi tidak wajib untuk membuka anggota-anggota tubuh yang 7 itu kecuali dahi. Ya. Tidak wajib. Jadi misalnya, ya, lututnya kan jangan sampai malah terbuka, kan? Khawatirnya malah auratnya terlihat. Ya, biarkan saja, kalau pakai sarung nggak apa-apa. Atau ada orang sholat misalnya pakai kaos kaki, nggak apa-apa. Ya. Jadi bukan berarti kedua kaki itu menempel, itu bukan berarti harus dilepas kaos kakinya. Yang nggak boleh itu maksudnya ketika diangkat, ya, tidak menyentuh
tempat sujud. Yang wajib terbuka itu hanya apa? Dahi. Ya. Kalau tangan juga tidak wajib terbuka. Ya. Bisa saja dia pakai kaos tangan, ya. Tidak dilepas, tidak masalah. Ya. Jadi yang wajib hanya jabhah. Itu syarat kedua. Ya. Kemudian syarat ketiga, antartafi'a asafiluhu ala a'alihi ma amkana dzalika ittiba'an li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Terangkat bagian punggung bawahnya, ya, dibandingkan, artinya lebih tinggi bagian punggung bawahnya dalam posisi sujud, ya, lebih tinggi bagian punggung bawahnya ala a'alihi dibandingkan lehernya atau pundak, ya. Jadi jangan sujud itu misalnya, ya, bisa nggak orang sujud itu lebih tinggi pundaknya daripada pinggangnya? Bisa nggak? Bisa saja kalau tempat sujudnya lebih tinggi daripada tempat berdirinya. Ya, misalnya ada apa, ya, yang agak tinggi, misalnya, ya, bantal misalnya, atau dia berdiri di tempat yang tidak rata, lebih tinggi tempat sujudnya, sehingga ketika dia sujud ternyata posisi asafilnya, bagian punggung bawahnya itu ternyata lebih rendah daripada bagian pundak atau kepalanya. Jadi mestinya apa? Jadi terangkat, ini misalnya gini posisi ruku, ya, begini, ya. Ini misalnya pinggangnya, ini kepalanya. Jadi posisinya di bawah yang kepala ini namanya a'al. Jadi kalau kita berdiri, ini a'al, ini bagian atas, ya, leher ini pundak. Kemudian bagian bawah itu kan kalau dalam posisi sujud, ya, ini pinggang, ini kan pinggang belakang, ini kan bagian bawah dia. Nah, ketika sujud itu harusnya yang bagian bawah tadi asafil itu lebih tinggi, yang pinggangnya itu lebih tinggi daripada bagian a'al ini. Ya, ma amkana zalik. Ya, selama itu memungkinkan baginya. Ya. Kecuali kalau misalnya ada orang, ya, misalnya sudah tua, ada encok, ada penyakit rematik, agak sulit ruku dengan sempurna misalnya, ya, bisa dibantu, ya. Kan dalam mazhab Syafi'i itu bisa dibantu dengan bantal. Dia nggak bisa sujud rapat ini. Kalau sujud rapat ini bisa, ini punggungnya kan sakit kalau sudah tua, maka bisa dibantu dengan bantal. Meskipun nanti ternyata bisa saja akhirnya punggungnya jadi sejajar dengan kepalanya, ya. Tetapi kalau masih muda tidak ada halangan, ya jangan yang begitu, ya. Jadi lebih tinggi bagian punggung belakangnya daripada bagian pundak atau lehernya. Ittiba'an li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk ittiba', ya, mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, alla yasjuda ala thawbin muttasilin bihi bihaitsu yataharraku biharakatihi. Dia tidak bersujud terhadap pakaian yang bersambung dengannya, yang itu ikut bergerak ketika dia bergerak, ya, dengan bergeraknya yang bersangkutan. Ini meskipun ini agak jarang, ya. Kalau dahulu itu kan ada orang misalnya model pakaian itu tangannya itu misalnya sangat lebar, tangan itu sangat lebar. Kalau dengar kisahnya Abu Hurairah itu dia masukin kucing, itu bisa masuk kucing situ. Saking lebarnya, itu style pakaian orang dulu, ya. Mungkin sekarang juga masih ada. Nah, saking lebarnya itu ketika dia sujud, bisa saja kemudian kain itu nutupin tempat sujud. Baru kemudian dia sujud di kain itu. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh dia sujud terhadap thawb muttasil, pakaian yang bersambung dengan pakaiannya. Di mana ketika dia bergerak, kainnya juga ikut bergerak, ya. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Jadi alla yasjuda ala thawbin muttasil. Tapi jarang juga sih sekarang, ya. Ala thawbin muttasilin bihi. Ya, bihaitsu yataharraku biharakatihi, di mana kain itu ikut bergerak dengan bergeraknya yang bersangkutan. Ya. Jadi ini maksudnya pakaian yang bersambung, ya. Jadi bukan misalnya gini, ya.
Ada yang salah paham ini dengan konsep ini, lalu melarang orang itu sujud dengan sajadah yang tipis. Karena katanya kalau sajadah tipis itu bisa bergerak-gerak ya, sehingga tidak sah sujud. Bukan itu yang dimaksud, ya. Ada yang dimaksud dalam kitab-kitab fikih Syafi'i ya. Tidak boleh bergerak itu. Dengan bergeraknya yang bersangkutan itu maksudnya kain yang memang ada pada yang dipakai oleh yang bersangkutan. Ya, bukan sajadahnya. Kalau sajadahnya ditiup angin ya nggak apa-apa. Gitu. Ya, tinggal diperbaiki. Ya, jadi bukan itu maksudnya ya. Jadi yang dimaksud sini adalah pakaian yang memang dikenakan oleh yang bersangkutan. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ini ya, alla yuqsida bis sujudi syai'an akhara ghairahu ka khaufin wa nahwihi. Dia tidak memaksudkan dengan sujud itu sesuatu yang lain selainnya, ini selain sujud. Misalnya seperti takut dan semisalnya. Ya. Sama seperti tadi i'tidal dan ruku itu ya. Jadi i'tidal dan rukuknya itu betul-betul dia maksudkan bergeraknya dia untuk i'tidal dan ruku, bukan karena yang lain. Demikian pula dengan sujud. Jadi yang bersangkutan sujud itu atau duduk ya, di antara dua sujud sama ya. Dia bermaksud sujud itu betul-betul untuk sujud. Jadi tidak benar misalnya ada orang ya i'tidal, kemudian dia ngantuk, saking ngantuknya dia jatuh gitu. Tapi kan kebetulan ini sudah waktunya sujud ya, akhirnya dia terusin sujud. Bukan begitu. Ya, jadi kalau kejadian begitu dia ngantuk sampai jatuh, meskipun sampai jatuh ke tempat sujud dia bangun lagi. Bangun lagi karena tadi itu bukan sujud. Bukan gerakan yang murni dimaksudkan untuk sujud. Jadi betul-betul dia memaksudkannya untuk sujud bukan yang lain. Ya, misalnya ya, contoh yang lain di sini khaufin, seperti takut ya. Ya, wa nahwihi ya, dan semisalnya. Misalnya ada orang takut ya, sementara berdiri gempa gitu ya, dia takut ya sujud, nah itu tidak dianggap. Kemudian, nah ini juga penting ya, syarat berikutnya yang keenam ini ya, ayatahamala bi jabhatihi 'alal ardi tahamulan bayyinan. Dia meletakkan dahinya ke tempat sujud itu dengan bertumpu ya, bertumpu yang jelas. Jadi kepala itu betul-betul menumpu. Titik berat itu ada di situ juga sebagiannya. Bagaimana maksudnya begini? Bihaitsu law kana tahtaha qatnun aw nahwuhu lan kabasa wa zahara atharus sujudi fihi. Sekiranya di tempat sujudnya di bawah itu ada misalnya kain cotton ya. Kain itu yang kain tebal yang ya seperti sekarang itu mungkin seperti busa yang empuk ya. Atau yang semisalnya. Ketika itu dia sujudi maka akan masuk ke dalam itu kain ya. Dan tampak bekas sujudnya pada tempat itu. Jadi seandainya itu tempat sujudnya empuk, maka dia akan agak melesak ke dalam. Nah, itu berarti kan ada tekanan di situ, titik beratnya di situ. Ya bisa dipahami ya. Jadi jangan sujud itu dia bertumpunya di tangannya saja. Jadi kepalanya itu hanya nyentuh sedikit saja gitu, tapi tidak ada beratnya. Nah, itu keliru ya. Jadi dia dahinya itu juga menopang ketika dia sujud. Jadi ini patokannya adalah ketika ya, seandainya tempat itu empuk ya, maka ada bekas ya, tertekan sujud dan tampak bekas sujud ya. Itu yang keberapa itu? Keenam ya. Nah, satu lagi yang terakhir, nah, sebagaimana rukun sebelumnya tumaninah ya. Ayat tumainna fi sujudi ala hadhil hal, dia tumaninah dalam sujud itu dalam keadaan ini dengan bimiqdari tasbihatin alal aqal ya, dengan kadar satu tasbih minimal sebagaimana yang sebelumnya ya. Itu syarat